Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadika Safaria. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional, guna memenuhi tugas individu mata kuliah filsafat pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Lusriamil SPD MPD. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah memaparkan mengenai pengertian filsafat. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan bahas mengenai Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Langsung saja, landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila, sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Tuhan, bersifat monodualisme dan monopluralisme. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Yang kelima, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Yang keenam, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketujuh, kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional. Yang kedelapan, mengutamakan cara belajar siswa aktif dan penghayatan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, peranan pendidikan dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan, ing sarso sung tulado, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Menurut Jalaluddin, sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Rappard, dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya pendidikan yang berperan utama. 1. Aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang masalah pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas. Persoalan-persoalan ini identik dengan pembicaraan mengenai hakikat. Hakikat ada dapat berarti tidak apa-apa, karena merujuk dan menunjuk pada hal umum. Pengertian ini baru menjadi konkret sejauh diberikan suatu di belakangnya. Demikian halnya dengan Pancasila sebagai filsafat. Ia memiliki isi yang abstrak, umum, dan universal. Pengertian abstrak, umum, dan universal dalam hal ini adalah pengertian pokok yang terdapat dalam setiap unsur sila dari Pancasila. 2. Aspek epistemologis filsafat pendidikan Pancasila. Epistemologi ialah studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, Pancasila sebagai filsafat yang merupakan upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Aspek aksiologis filsafat pendidikan Pancasila
Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kala saya ucapkan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.